innallaha ma'as sabirin. Ila qaulihi ta'ala wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah hadirin wa zumratul mukminin, para jamaah khususnya jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sampai detik ini kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat tarawih dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah di Masjid Salahdin ini jamaahnya tambah maju. Alhamdulillah, betul-betul maju soknya. Alhamdulillah, meskipun maju, insya Allah sebagian besar ada yang tarawih di mall, tarawih di pasar, karena sudah dekat hari raya. Semoga yang masih bertahan seperti kita ini senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akan menyampaikan sebuah materi. Di sini perintahnya yaitu sabar dalam ujian. Sabar dalam ujian. Judulnya saya ganti sabar gitu aja. Karena sabar itu cabangnya banyak, bukan hanya terhadap ujian, tapi sabar itu bisa sabar. Kata Rasulullah ada tiga, as-sabru ala ta'ah, yaitu sabar menjalankan ketaatan. Yang kedua as-sabru ala musibah, nah ini sesuai judul, yaitu sabar atas musibah. Dan yang ketiga as-sabru ala maksiat, sabar menghadapi maksiat. Bukan maksiat, maksiat ya. Bukan mak ibu-ibu, tapi maksiat pakai ain. Maksiyah. Maksiyah itu bahasa Jawanya rokok, bahasa Inggrisnya lekah, Inggris Timur. Para hadirin yang berbahagia, kalau kita berbicara masalah sabar, ini sangat relatif. Biasanya kalau sabar, misalkan kalau jenengan boten salah dikepro wong, menang-menang dikepele, dilakoni, boten balas. Loh, sampai nong gak balas sampai dikeplak. Aku lagi sabar, itu salah. Sabar bukan berarti dikeplak menengai, boten. Nanti sabar ada pengertiannya. Kemudian musibah. Apa musibah itu? Kullu ma asaba min khairin aw syarrin. Jadi yang dikatakan musibah adalah sesuatu yang menimpa kita, baik musibah itu berupa kebaikan ataupun berupa kejelekan. Jadi api, boten api itu merupakan cobaan. Sementara ini yang paling terkenal, si jenenge cobaan ini boleh gak enak, toh jenenge cobaan. Padahal enak itu juga cobaan. Para hadirin yang berbahagia, mari kita awali dengan sabar. Nanti saya kutip dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Insyaallah para jemaah apal tepal nih. Innallaha saktemene Allah iku ma'as sabirin sertane pira-pira wong kang sabar. Insyaallah ibu bapak ini sabar-sabar sedaya. Amin Allahumma. Ini boten blonjo. Mulai tarawih nggih, tarawih. Insyaallah termasuk orang yang sabar. Kemudian ciri-ciri orang yang sabar itu apa saja? Yaitu disingkat di ayat berikutnya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. As-sabirin, siapakah orang yang sabar? Ditafsirkan oleh ayat berikutnya, yaitu tafsir ayat bin ayat. Jadi ini menafsirkan ayat, karena ada Al-Quran ditafsirkan Al-Quran, ada Al-Quran ditafsirkan hadis, ada juga ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain. Termasuk
termasuk kata-kata as-sabirin. Biro-biro kan sabar. Sopo wong sing sabar iku alladzina idza asobatkum musibah, yaitu wong yang kena musibah qalu, mereka selalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi. Musibah, kata-kata musibah bukan hanya kematian ya. Jadi kata-kata musibah sebagaimana saya jelaskan di awal, musibah itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa kejelekan. Ada seorang ulama ketika ditanya oleh santrinya, maksud saya ada santri tidak masuk, kemudian oleh kiainya ditanya, kemana si fulan? Anu kiai, si fulan sedang sakit. Dan oleh kiai dijawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Santri tadi protes, kiai dia belum meninggal. Loh, kan sakit itu musibah. Setiap orang kena musibah harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Menawi durasi tasik kata alhamdulillah, ningali sing saya alhamdulillah. Lek bisi boten saya inna utawi masya Allah atau alhamdulillahi ala kulli halin, itu lek sing boten enak-enak. Alhamdulillahi ala kulli halin utawi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, utawi la haula wala quwata illa billah. Kesandung inna lil loro, inna lil gatel, inna lil segala bentuk cobaan itu merupakan jawaban. Setiap orang yang sabar pasti mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali lagi kata Rasulullah, sabar itu ada 3 macam. 1, sabar menjalankan ketaatan, yaitu as-sabru ala taati, yaitu sabar menghadapi ketaatan. Jika mau poso gitu, dia ingin sholat gitu, dia ingin sedekah bisa, dia ingin nonton TV itu. Bukan apa oleh TV ini saya, tapi TV ini sih mengandung apa nih bu? Mengandung kalau gosipu, wal apa nih? Wal pernum, wal pergaulan bebasu. Nah ini bukan sah, oke? Boleh lihat televisi tapi yang baik-baik. Sing bukan saya, bukan usah ditinggali. Yaitu as-sabru ala ta'at, sabar menjalankan taat kepada Allah. Itu adalah sabar yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sabru alal maksiyat, yaitu sabar menghadapi maksiat. Maksiat itu kadang apa betul? Kadang apa betul tuh? Contohnya nopo? Nopo maksiat? Apa contohnya? Gampang seperti terbuatkan. Contohnya banyak orang sekarang jarang pakaian lengkap. Itu contoh yang paling gampang. Jadi pakaiannya tidak lengkap. Ini visual top, dokumentor visual top. Ini kita berdua kandang. Alhamdulillah ya teman-teman. Bisa oleh teman-teman tularan berdua kandang. Itu as-sabru al maksiyah. Ketika kita bersabar terhadap maksiat, nah itu termasuk orang-orang yang sabar. Yang ketiga, ini yang berat, yaitu as-sabru ala musibah, yaitu sabar menghadapi musibah. Contohnya musibah gempa, tanah longsor, dan lain sebagainya, keracunan, wong mati, bukan bersama keracunan WKI. Nah itu mati, itu juga musibah. Ketika kita bicara musibah, ini dibagi 3. Kita harus introspeksi. Gimana kok kena coba tuh, aku dicoba kali. Belum tentu. Cobaan itu masih dibagi 3 musibah. Kalau dia mendapati pada orang busuk, orang tekun ibadah, namanya cobaan. Kalau dia mengenai pada orang baik, kemudian dia melenceng, namanya teguran. Kalau dia mengenai pada orang yang tidak baik, yang berbuat kepada Allah, namanya adab. Jadi ini perlu diingat. Samu saya dan samu para hadirin, mari kita ingat, sabar menghadapi ketaatan, sabar menghadapi sabar menghadapi
maksiat. Yang ketiga sabar menghadapi musibah. IQ-nya 150. Kemudian sabar menghadapi musibah ini dibagi 3 nanti. Musibah bila mengenai pada orang soleh namanya cobaan, kecuali ujian. Berarti kalau menghadapi ujian kelasnya mau ditingkatkan. Kemudian yang kedua, jika mengenai pada orang soleh beriman kemudian melenceng namanya ditegur. Nangano ojo nangiwo, mangano kalau tangan dengan ojo mangan kalau tangan iwo ditegur. Kemudian yang ketiga, jika mengenai pada orang yang tidak baik durhaka kepada Allah namanya adab waliyadzubillah. Yang terakhir sebagai kesimpulan, jika kita sudah bisa sabar, maka kesimpulannya ini berbicara masalah pahala. Meskipun pahala ini hak prerogatif Allah, tapi kalau kita berbicara masalah pahala, sholat pahalanya bisa dihitung, baca Al-Quran pahalanya bisa dihitung, zakat pahalanya bisa dihitung, tapi sabar pahalanya tanpa batas. Ingin tahu buktinya? Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Jadi orang-orang yang sabar itu pahalanya tidak terhitung, yaitu bighairi hisab. Hanya pahala-pahala orang yang sabar itu adalah pahala yang tanpa batas yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita jenengan tidak kesakan tiang ingkang sabar fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sanggup itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.